Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini pemirsa? Dokter Hilna apa kabar? Alhamdulillah sehat. Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Dokter Hilna, mungkin kita juga ingin memberikan ucapan ya, kami keluarga besar dari TVRI Sumatera Utara sangat saya nggak sanggup nih. Turut berempati mungkin ya pemirsa ya, pada kita tahu dalam beberapa hari ini kita banyak mengalami situasi yang sulit, mungkin para pemirsa di rumah juga sedang mengalami situasi yang sulit, ada bencana banjir dan juga mungkin ada banyak genangan air, tanah longsor, genangan air di mana-mana. Mudah-mudahan ini semua dapat kita lalui dengan mudah, dengan lebih lancar, tetapi kita bisa diberikan hikmah yang mendalam untuk menjalaninya dan juga bisa berbenah di kemudian hari gitu. Iya, mungkin benar banget Dokter Hilna. Nah, jadi pemirsa, mudah-mudahan bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya ini dapat segera reda, dan kita tentu mendoakan mudah-mudahan pemirsa di rumah tetap dalam kondisi sehat dan pastinya semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Amin, ya. ya. Oke, nah pemirsa, seperti biasa kalau saya sudah bersama dengan Dokter Hilna, pasti di sini kita akan membahas seputar kesehatan. Namun tentunya untuk merefresh kembali nih ya. Oke, kita senang banget, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke. Iya, Dokter Hilna gimana kemarin udah melaksanakan pilkada? Tentunya ya. Mana udah nggak ada, ya kan? Abis itu nyuci piring hilang. Oh iya, melaksanakan kegiatan ya. Di dapur ya. Yang pertama kemarin itu adalah hari yang sangat bermakna ya. Benar. Yang pertama itu ada kita menyuarakan suara kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Kemudian yang kedua itu buat ibu-ibu bonusnya dapat libur. Dapat gitu. libur. Iya, oh iya. ya. Kalau yang pekerja. Kalau yang pekerja ya, working mom. Noe sini dong Noe, cerita dulu gimana pilkada semalam gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dokter. Sehat, Ya, alhamdulillah. Udah lama lo gak jumpa dokter. Aduh, iya. Kalau nggak salah terakhir kali kita jumpa tuh 1928 ya Bu. Oh SM iya, ya? sebelum Sebelum Masehi Masehi. ya, Masya Allah, luar Jadi biasa. saking lama saya kemarin Iya. sampai lupa loh wajah dokter itu kayak Gitu apa. ya. Iya. Gimana semalam? Aman TPS-nya? Oh aman. Yes. Cuman sebagian ada di dekat-dekat rumah kan. Itu yang ya sambil nyoblos sambil kebanjiran lah. Gitu. Tapi mereka masih tetap Antusias ya untuk ya. memberikan suaranya, Iya, itu memilih dia. pemimpin di masa 5 tahun ke depan. Yes. Ya, oke. Tapi Dok, ini kalau ngomongin masalah pilkada semalam ya, mungkin dari satu sisinya kita lihat kondisi lagi hujan, gerimis gitu ya, karena walaupun begitu kan tetap masyarakat antusias untuk nyoblos gitu ya kan. Tapi kita lihat kan kalau di situ kan nggak ada yang pakai sepatu, nah jadi kakinya kan kelihatan itu Dok. Nah, jadi saya waktu pas nyoblos saya mengamati gitu. Oh, ini salah fokus ini ya, salah fokus gitu ya. Kan kita tetap melihat sih gitu kan. Nah, saya lihat kok ini banyak bapak-bapak gitu ya kan, yang kakinya itu Dok di bagian sisi jempolnya itu kayak tulangnya tuh kayak tumbuh kembali gitu Dok. Nah itu apakah bagian daripada penyakit atau gangguan kesehatan atau gimana Dok? Karena terus kadang-kadang ada juga yang merah-merah kayak gitu Dok. Nah, ngerti maksud Budi tuh dia di jempolnya itu kayak bengkak gitu ya. Bengkak, kayak gitu. ada benjolan-benjolan. Gitu. Nah saya pikir kok ini mereka mau tumbuh jari ke-6 gitu ya. Nah, karena iya kan itu kelihatan kayak keras juga dan merah gitu. Nah, apakah itu gangguan permasalahan kesehatan gitu? Iya benar sekali ya. Jadi kalau misalnya nemu yang ada bengkak atau benjolan itu ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama mungkin itu disebabkan karena penumpukan kristal asam urat. Oh. Asam urat. Berarti itu asam urat Dok? Iya. Itu yang pertama, tapi harus diperiksa lagi ya. Iya, benar, yang kedua itu bisa jadi memang ada kelainan bentuk daripada tulang. Oke. Jadi mungkin dari kecil udah kayak gitu, kemudian semakin dewasa dipakein sepatu dan yang lainnya jadinya merah-merah. Itu ada juga. Atau ada juga memang tumbuh
tulang baru ya. Ada beberapa kelainan yang seperti itu. Tapi kan dok, biasanya kalau asam urat itu kan orang tua ya dok ya? Iya, Nah, ini nggak terlalu tua kok dok. Oh, bisa jadi asam urat itu tidak melihat usia di atas 50 tahun harus. Itu tergantung daripada gen yang di dalam tubuhnya. Jadi apakah makanan yang mengandung purin bisa di metabolisme dan dibuang atau tidak gitu. Oh gitu. Terus kalau asam folat apa dokter? Asam folat itu vitamin. Nah, ini mentang-mentang nih ya. Sering ngasih asam folat ya di rumah ya. Tapi kan Budi, kemarin itu aku masih takjub sama warga Medan. Kenapa? Daerah sekitar Kenapa dari itu? Sumatera Utara. Karena walaupun tetap hujan kemarin kan Benar. dokter, walaupun yang bilang Budi tadi nyoblos nggak pakai sendal, Iya. Nggak pakai mereka tuh sepatu. tetap serentak gitu kayaknya harus pilkada itu kayaknya harus Menjadi kewajiban gitu ya, datang gitu. semuanya Harus kayak nyoblos. Walaupun ya. hujan gitu kan, dan setelah itu pasti dia pil KB dokter. Pil KB. Kenapa gitu? Kenapa? Kan hujan-hujan. Apaan sih? Ah, gitu. Aduh, kasihan gitu loh sama yang belum punya pasangan. Sabar ya Budi ya. Sabar ya. Budi itu harus sabar. Budi nggak usah perlu mikirkan masa depan siapa nanti pendamping Budi. Tenang aja. Karena kayaknya aku baru dapat kabar semalam dia baru lahir. Oh iya. Oh, baru lahir. Waduh, sabar ya Bud. Sabar, Itu mah Budi. cucu saya nanti. Bukan pendamping hidup saya. Oke pemirsa, nah kali ini tema kita apa dokter? Tema kita adalah yang salah fokusnya Budi kemarin nih pemirsa. Oh, iya? Jadi kita akan bahas hari ini tuh asam urat. Iya. Jadi kalau Budi nanti misalnya di suatu saat itu ada yang nggak pakai sendal lagi, terus ngeliatin udah tahu nih. Oh, ini asam urat ya? Ini asam urat nih. Bahkan bisa nganjurin nih pasiennya untuk saya punya dokter Oke. yang ahli di bidang itu. Karena udah kenalan sama dokternya, langsung dibawa ke sini nanti Tapi dokter. gimana Ya. dokter kalau misalnya ada yang laki-laki gitu kan, nggak pakai sendal gitu kita lihat gitu, tapi ada kuteknya itu gimana? Ah, itu harus Itu ke Budi. dokter mau. Itu Budi. Serius. Serius Budi. Itu bukan kutek. Itu bukan kutek. Jadi apa, Itu Bud? pacar air gitu loh, inai gitu. Oh, oke. Karena Oh, katanya sih ya dok ya, kalau kita sering pakai inai itu bisa merawat kuku jadi lebih sehat gitu katanya. Kan gitu. Katanya, cuma dia ngapainnya bukan atau di mungkin rumah. dia untuk persiapan nih. Jadi nanti nggak malu lagi kalau misalnya udah jadi Salah dok, pengantin. salah bukan itu. Intinya biar ditengok orang. gitu kan. Kita kayak baru nikah gitu. udah Iya, Kasian bisa, banget bisa. ya. Jadi nggak ditanya lagi, udah nikah deh gitu. Sampai segitunya loh dia depresi. Oke, langsung aja dok diundang dokter kita kali ini ada Oke, siapa? hari ini adalah ada Dr. Andi Raga Ginting, MCAT PD, SPPD, konsultan reumatologi. Dr. Andi, silakan. Selamat pagi dokter Andi. Waduh, sehat dok. Selamat pagi dok, silakan dok. Wis. Ini dia dokter. Udah kita. pada kenal belum? Soalnya kalau Kalau nggak salah pemirsa tahun lalu kita udah pernah ketemu ya dokter. Udah, Ya, udah pernah diundang juga. Bener. Udah pernah waktu pertama kali saya ketemu, besoknya kami jalan. Enggak, biasa ngopi sop gitu. Ada dokter kan. Tapi bener ya dok ya? Iya. Kalau Aha. misalkan asam urat ya, asam urat tadi itu yang di apa namanya salah satu yang bisa kita lihat itu jarinya itu yang di jempol itu tumbuh kayak tonjolan gitu ya? Dok? Iya bener, yang di jempol kaki terutama itu ya, yang kita sebut namanya itu ada nama medisnya sendiri, topus namanya. Topus. Di lutut bisa dong? Di lutut bisa, kalau misalnya udah nggak terkontrol nih dari kaki bawah, dia naik ke atas ke lutut, bahkan nanti ujung-ujungnya bisa di tangan juga. Oke, itu bengkak gitu ya dok ya? Iya, awalnya Kalau di bengkak. pipi, Dok, Di bisa? pipi sih, Itu tembak enggak sama ya. Soalnya naik. Kayaknya asam urat nih. Dokter, berarti kalau misalnya kakinya kayak tumbuh gitu namanya topus. Nah, itu topus. Oh, Ya, tapi kalau belum misalnya tentu. Kita Tapi belum tentu ngirim juga. apa itu top up ya? Oh iya itu Oh, lagi. Kira mau bilang tofu tadi. Iya. Oke, biar ngobrolnya lebih enak lagi, kita sambil duduk kali ya. Tepuk tangan dong buat dokter Andi. Oke, Doi, silakan kembali. Oke, duduk di mana? Di tengah? Perantauannya. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan Dokter Andi. Kita akan membahas seputar asam urat dianggap remeh, tapi bisa jadi masalah besar, ya. Seperti apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita akan langsung berdialog dengan Dokter Andi. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, jangan sungkan untuk komentar di live chat, live streaming kita di YouTube, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nanti seluruh komennya akan kita bacain dan kita akan tanyakin langsung bersama dengan Dokter Andi.
Oke. Dokter, pagi-pagi gini ya di luar lagi rintik-rintik hujan, kan enaknya minum yang hangat-hangat gitu ya. Dokter minum kopi? Minum kopi. Minum kopi ya. Kita panggil Bang Cakil. Bang Cakil. Oke. Ini barista kita dong. Masih sama atau mantap. beda dok? Apa? Yang kemarin masih ini kan? Masih. Oh masih. Oke, sehat Bang. Udah rindu sama kopinya barista kita dok? Pastinya. Pasti ya, silakan Bang Cakil. Dok, kalau ada kopi americano, latte, cappuccino, long black, sama espresso dok. Espresso biar lebih segar. Oke, mantap. Dokter espresso ya. Dokter Hilna minum apa? Biasa. Oh, biasa. Itu yang buat Masih ingat kangen. kan? Masih inget ya? Masih ingat ya, Masih inget Dokter Hilna lah. pesanannya? Ya. Oke. Dokter aku kasih pagi-pagi ini latte ya. Oke, siap. Oke. Bang Budi? Biasa. Biasa. Tapi Oke. jangan pakai gula ya Bang. Oke, siap. Ditunggu dok ya. Siap. Oke, nah pemirsa sembari kita menunggu kopi buatan Bang Cakil, kita akan ngobrol dulu bersama dengan Dokter Andi. Karena Dok, temanya sangat menarik ini, Bu. Bener, ya. Soalnya katanya dianggap remeh. Iya. Tapi bisa jadi masalah besar gitu ya. Bener. Iya, jadi menurut Dokter Andi nih dianggap asam urat yang dianggap remeh sama masyarakat ini tuh biasanya yang gimana itu, Dok? Yang hanya awal biasa atau tapi bisa jadi masalah besar. Nah, ini Iya, coba dibuka benar. dulu, Dok. Jadi memang dianggap remeh itu karena keluhannya itu nyeri, ya memang nyerinya luar biasa. Tetapi kadang kalau fase awal dibiarin aja ini, habis itu hilang sendiri gitu. Ya walaupun sakit luar biasa, dibilang dibiarin, ya udah sembuh gitu. Jadi ataupun minum obat sebentar aja langsung sembuh hilang gitu. Ya dianggap ya nggak ada masalah Nggak ada apa-apa. masalah. Jadi remehnya karena itu ya, Dok Yes, ya. bener, Tapi awalnya. ternyata kalau dibiarin seperti itu bisa bahaya gitu Oh, ya, bisa, Dok. bisa buat kerusakan di sendinya sendiri gitu. Muncul tadi tuh yang benjolan yang kita sebut topus. Nah, kalau misalnya muncul itu dan dibiarin lama, itu bisa menggerogotin tulang yang ada di sendi tadi. Gitu. Jadi lama-lama ya bisa jadi kayak terjadi kecacatan di sendinya. Ya selain itu bisa juga bikin penumpukan asam uratnya di ginjal. Nah, itu menyebabkan jadi batu ginjal gitu. Nah, tapi pemirsa juga penasaran ini dok, letaknya biasanya di mana aja nih dok? Asam urat itu. Nah, jadi paling suka itu asam urat itu di tempat yang ini nih dingin. Dalam arti biasa sering pada malam hari dan di kaki paling bawah Oh, kaki gitu. paling bawah. Iya, di jempol, Yang di jempol kaki. kecil. Makanya yang di samping itu kayak mau tumbuh lagi jarinya gitu. ya, Dok, ya? Nah, pokoknya nonjol ya gitu. Jadi kayak 6 jari ya. Iya. Terus selain di situ di mana lagi dok? Di pergelangan kaki. Oh pergelangan kaki, Yes. sini dekat mata kaki ya dok? Bener, pergelangan kaki, sendi-sendi kaki. Nah, nanti kalau udah bosen dia nih di sini, dia naik nih ke bagian lutut. Di bagian lutut. Nah, Oke. terus habis itu udah bosen lagi di bagian lutut, bisa di daerah siku, bisa di jari tangan, gitu di pergelangan tangan. Itu Oke. bisa. Tapi dok namanya kok asam urat ya dok ya? Nah, Apakah urat Ada kita ini uratnya. memiliki asam gitu ya kan? Kalau lambung kan jelas tuh ya kan, Ya. ada memang Asam dia lambung. asam lambung memproduksi asam kan Yes. gitu lambungnya. Nah kalau ini gimana nih dok? Nah, jadi asal muasalnya itu karena sebenarnya dari bahasa Inggris yang kita sebut namanya uric acid. Uric acid itu apa? Jadi uric acid itu adalah sisa metabolisme dari zat yang namanya purin. Purin. Gitu. Jadi purin itu ada di dalam protein nih, di dalam sel yang ada di tubuh ya. Jadi itu kita konsumsi terus kemudian dia akan berubah menjadi asam urat pada akhirnya gitu. Makanya kita sebut uric acid jadi asam urat. Oke, Jadi kita mikirnya singkat jangan salah urat Uric gitu ya. acid jadi asam urat. Nah, asam urat itu yang ada di dalam darah kita sebenarnya. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri itu ada nama khususnya gitu. Iya bener. Apa Jadi namanya? kalau misalnya asam urat itu udah kan nanti asam urat beredar dalam darah nih. Iya. Kalau kadarnya terlalu tinggi itu akan berubah menjadi kristal monosodium urat. Dan kalau misalnya nanti nempel di sendi itu kita sebut dengan gout arthritis. Gitu. Gout Itu bahasa medisnya. Tetapi sebenarnya bahasa Indonesianya pun ada namanya itu pirai, penyakit pirai. Tapi jarang orang tahu. Pirai? Yes. Itu bukan namanya Bahasa saya nama ikan dok? Enggak. Memangsa itu. Enggak. Jadi Piranha. kalau misalnya kita browsing tuh pirai, penyakit pirai itu ya gout arthritis. Cuman di masyarakat tuh belum Tabu ya, dok, familiar. ya? Maksudnya belum familiar. Taunya asam urat ya gout Iya. mungkin udah mulai tahu lah. Tapi kalau penyakit pirai itu kayaknya udah zaman sekarang nggak dipakai lagi. Tetapi kalau misalnya secara umum bahasa Indonesianya itu ya pirai sebenarnya. Gitu. Berarti dengan kata lain tadi kandungan purin yang ada di makanan tadi menumpuk di dalam darah gitu. Nah, ini kita penasaran dok. Ya. Nah, ini makanan yang seperti apa nih dok? Yang tinggi purin. Kan harus waspada juga ini ya Iya. kan. Nah, ya. Memang. Karena Nah, protein soalnya ya, Dok. betul. Nah bagusnya di sini kita ada dokter gizi klinis juga nih. Jadi Dan nanti ini mungkin
Iya, konfirmasi dengan Kita dokter Ilna nih konfirmasi. ya. Kita cari alternatifnya yang Iya, iya, kandungan iya. nilai gizinya sama. Bener. Gitu ya. Dokter Ilna mau siap-siap ya. Oke, siap. Pagi. Pagi-pagi udah dateng kopinya. Seru. Ya. Baik. Wis. Ini mantap latte kali. dokter Ilna. Wah, Menarik ya. aromanya Wangi sudah luar biasa. tercium. Ini punya Bang Budi biasa ya. Iya. Ini punya dokter espressonya. Oke, siap. Aduh. wis. Oke. Makasih ya Bang Oke, Cakil. ini dok ya. Sudah mengobati kerinduan saya. Terima kasih Abang Cakil. Noe, kenapa terlambat? Terima kasih Abang Cakilnya. Kenapa terlambat? Makanya jangan ngerumpi kalau di situ pagi-pagi udah ngerumpi. Oke, silakan dokter diminum iya, kopinya. oke. Wah, ini pagi-pagi enak banget pemirsa, kita sambil ngobrol, sambil minum kopi. Tentunya bagi pemirsa di rumah sembari menyaksikan kita, jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya, biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Oh. Dan nanti cemilannya juga tolong dipilih yang rendah protein ya. Waduh, ini langsung sama dokter Ilna ya. Enak banget pemirsa. Pokoknya rindu banget deh ini. Aduh, emang the best. Ratingnya berapa nih dok? Wah, 10 deh. 10 dari 100. Iya. Enggak ada 10. Sorry Bang ya, enggak ada 10. Ya, 1 dong. Iya. 10 dari 10 ya. 10 dari 10 ya. ya. Oke, baik. Nah, Dasar Budi. balik lagi dok. Tadi ada pertanyaan yang terjeda dok. Nah, ini makanan seperti apa dok yang tinggi akan purin ini? Iya, jadi mungkin sebenarnya udah pada tahu sih, banyak tahu ya. Yang pertama tentunya yang jeroan nih, bagian dalam hewan ya. Oke. Kayak usus lah, hati lah, rempelok lah, Paru otak lah, gitu, paru. Nah, itu yang enak-enak tuh. Nah, itu itu yang tinggi banget nih kadar ininya, Suka kadar ya? purinnya. Iya, sambal kentang, pakai telur Rempelo. puyuh, pakai Paru. rempelo, hati ayam gitu ya. Kalau pilih sate telur puyuh atau sate jeroan? Kayaknya sate telur puyuh dong. Oh, ya Masih udah, telur masih puyuh. ini Tapi ya. kalau sambal kentang, kalau nggak ada hati ayamnya kayaknya kurang pas gitu. Masih harus ada jeroannya. Iya, iya. Itu sih yang memang betul-betul paling tinggi lah ya, posisi tertinggi ya kalau misalnya di kadar purinnya ya. Oke. Kalau yang lain ya kayak daging merah memang tinggi juga, tetapi itu dibatasin ya. Oke. Terus habis itu ya seafood kita tahu ya, itu juga tahu, itu juga tinggi kadarnya, tetapi itu pembatasan saja gitu sih ya. Oke. Terus dok, ada juga dok katanya dok kalau misalkan ini asam urat ini nggak boleh makan sayur-sayuran gitu dok. Sayur. Oh, Nah, itu dia yang kacang-kacangan mesti juga, Dok. yang Gimana mesti nih, Dok? yang mesti harus diklarifikasi nih. Kasihan banget emang sayur menjadi itu apa namanya, disalahkan kambing ya, hitam Dok? terus. Salah, Iya, iya. bener. Jadi sebenarnya itu mitos ya. Sebenarnya sayur itu memang bener ada kadar purinnya, tetapi itu nggak banyak gitu ya dibandingkan daging-dagingan tadi gitu ya. Jadi sebenarnya aman. Udah ada penelitiannya kok ya. Banyak penelitian yang meneliti mengenai dampak sayur terhadap penyakit asam urat gitu. Ternyata nggak mempengaruhi kambuhnya asam urat gitu. Karena biasanya gini tuh dok, aku habis makan kangkung nih, sakit nih tanganku gitu ya, kaki. Tumis kacang panjang ini. Makanya sakit kakiku. Padahal ya. tumisnya pakai kaldu atau pakai jeroan. Itu dia. Cluenya di situ sebenarnya. Gak inget dia makan jeroannya, ingetnya Iya, sayurnya doang. sayurnya gitu doang. kan ya. Proses masaknya jadinya. Iya. Ya, sebenarnya itu yang menjadi salah nih. Kalau di Indonesia kan sayur nih beda nih sama orang luar negeri nih. Kayak salad kan seger nih. Kalau kita diapain? Tumis, santan, ya kan, dikasih bumbu-bumbu lain. Nah, gitu dia. Pakai perencah pula lagi ya. Ah, itu Perencahnya dia. kerang, Benar. kepala, seafood, Betul, udah. betul. Jadi daging. kumpul jadi satu di sini. Iya, itu dia Saya sebenarnya. mulai takut makan tauco sekarang. Aduh. Soalnya itu bagian kawan-kawannya. Kawan-kawan kacang-kacangan ya. Satu lagi biasanya yang disalahin tuh kacang ya dok ya. Iya benar, kacang juga disalahin tuh. Sebenarnya enggak juga. Cuman kalau kita kacang, kan kalau kita makan kacang satu biasanya kan ada garam nih, asin. Sebenarnya nah ini ya, makanan yang mengandung tinggi garam dan tinggi gula itu juga mempengaruhi asam urat. Oh iya Gitu, dok. benar. Tinggi garam dan tinggi gula. Iya, ya makanan Jadi cepat dia saji metabolismenya ya Bener. nanti. Jadi
udah makan tinggi gula, ecek-eceknya sehat gitu ya, Iya. ecek-eceknya nih sehat. Tiba-tiba asam uratnya yang jadi tinggi. Iya, apalagi yang pemanis buatan nih kayak minuman kaleng, minuman soda. Nah itu kalau yang ada asam uratnya gitu minum, langsung beberapa jam kemudian langsung kambuh deh. Kambuh ya dok ya. Oke. Makanya kalau kita mau ngetes ya kan penjual-penjual es itu ya kan gulanya murni atau enggak, kita suruh aja minum. Pasti langsung kambuh. Bener. Iya benar bisa. Tapi kasihan juga ya, itu membahayakan pasien namanya. Uji coba. Biar dipercaya gitu ya. Biar dipercaya gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi nih dok. Nah, kemudian dok kita kan udah tahu tuh sumber-sumber dari purin itu. Nah, kadarnya itu berapa sih dok yang normal di dalam darah sehingga kita tidak dikatakan sebagai penderita dari asam urat? Jadi kalau misalnya secara medisnya itu kadarnya yang dijaga di dalam tubuh tuh 6,8 mg per desiliter. Oke. Jadi tubuh kita ini selalu menyeimbangkan kadar asam urat segitu, 6,8 mg per desiliter. Tetapi kalau secara laboratorium, nah kita periksa lab nih ya. Jadi kalau yang perempuan itu normalnya sampai 6, laki-laki sampai 7. Oke. Di atas itu udah kita sebut dengan asam uratnya ya tinggi atau bahasa kedokterannya itu hiperurisemia gitu. Oke, siap. Nah, kalaupun terlalu rendah apakah itu berbahaya dok? Nah, jadi walaupun asam urat ini ada produk sisa, tetapi tetap dibutuhkan oleh tubuh. Jadi jangan terlalu rendah juga ya. Kalau di bawah 3, nah itu nggak bagus juga Nggak bagus gitu. juga. Benar. Bahkan mencerminkan kekurangan protein, Yes. berarti karena hasil dari metabolisme protein. Ini masalah status gizi lagi. Nah, makanya bagus nih ya. Tapi justru saya baru dengar loh ini dok. Ternyata kalau misalnya kadar asam urat itu terlalu rendah, itu menandakan seseorang kurang asupan protein ya. Jadi bisa jadi yang lain ya, bisa jadi karena metabolismenya juga gitu kan. Justru biasanya asam urat yang terlalu rendah pada pasien malnutrisi berat. Benar. Kekurangan gizi istilahnya ya. Nah, pemirsa ini masih banyak lagi informasi yang akan kita gali ya dari Dokter Andi dan akan berkolaborasi dengan Dokter Hilna juga ya karena ini merger ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa, yang mau bertanya silakan bertanya lewat live chat di kolom komentar live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Bersama dengan kita di Kopi Pagi. Nah, pemirsa kita masih bersama dengan Dokter Andi. Ya, jadi kita udah tahu tadi ya bahwa kandungan-kandungan makanan yang tinggi akan purin ya, seperti kayak jeru-jeruan gitu ya dokter. Kemudian juga ternyata mitos kalau misalkan sayuran itu dapat menyebabkan asam urat ya dok ya. Tapi memang perlu digarisbawahi nih bahwa semua makanan tuh mengandung asam urat, cuman kadarnya aja. Kecuali kita makan batu gitu ya. Ini meja nih. Meja nih besi benda gitu ya. mati. Nah, Karena setiap makhluk hidup ada DNA-nya, ada proteinnya dan pasti ada purinnya. Cuman harus pinter-pinter memilih. Baik. Tadi cerita kadar nih ya kan, kadar asam urat yang biasanya diperiksa di mana saja tuh ada 3 ya kan, kadar gula darah ya bang ya, iya dok ya, kadar gula darah, asam urat dan juga kolesterol ya kan, dan terus langsung ya. Wah kata apoteknya nih tinggi gitu ya. Dan terus nanti langsung bertanya kepada apotek tersebut. Terus harus minum obat apa? Nah ini nih yang kadang-kadang remeh bisa jadi masalah besar gitu ya. Gimana nih kira-kira dokter Andi? Kalau misalnya langsung minum obat saja tanpa indikasi atau ada nggak indikasinya sebenarnya? Nah itu dia. Pertanyaan bagus sekali nih dokter Irna. Karena memang ini kejadian yang paling banyak nih di masyarakat kita jumpain ya. Dengan keluhan hanya seperti pegel-pegel aja langsung minta periksa nih ya kan asam uratnya, dan periksanya dari sini pula dan tidak puasa pula gitu kan ya. Nah jadi sebenarnya kalau pemeriksaan asam urat itu yang paling bagus itu adalah pada keadaan kita puasa ya dok. Benar, puasa Ramadan gitu. Jadi tanpa makan apapun ya, air putih boleh. Nah itu kita periksa. Air putih boleh dok? Boleh. Tetapi sebaiknya memang diperiksakan yang dari plasma darah kita gitu, dari pembuluh darah ini yang diambil tuh ke laboratorium, bukan yang dari prick test istilahnya gitu. Jadi itu akan menggambarkan yang sebenarnya kalau kita ambil dari situ. Karena kalau kita periksa dari prick test nih, apalagi alatnya nggak dikalibrasi pula ya kan ya, dipakai terus-menerus tanpa ada kalibrasi. Nah itu
nilainya bisa tinggi melonjak. Nanti kita periksa nih setengah jam lagi, sejam lagi bisa lagi turun gitu kan, nggak stabil nih. Nggak stabil, ya. Nah parahnya dia langsung minta obat, nanyanya ke apotek pula gitu kan ya, dan dikasih pula gitu. Nah Yang paling mahal pula ini lebih bagus ini obatnya. yang bahayanya itu ya, kita memang asam urat tinggi itu bisa aja tanpa gejala, dan kalau misalnya tanpa gejala kita nggak usah obatin dulu gitu ya. Jadi cukup pola hidupnya aja diperbaiki. Nah karena obat yang diberikan itu pasti akan ada efeknya ke tubuh ya. Jadi kalau nggak ada indikasinya, kayak biasanya paling sering itu allopurinol ya. Itu hati-hati pemberian allopurinol, dia di metabolisme di ginjal. Yakin ginjalnya bagus atau enggak. Kemudian kadang ada orang yang alergi terhadap allopurinol gitu, hipersensitivitas. Jadi nanti muncul ruam kayak alergi obat. Nah, itu bisa terjadi nih. Ya, apalagi kalau usia tua, ada gangguan ginjal pula gitu kan. Nah, sering juga dikasih obat untuk anti nyeri. Dan anti nyerinya itu bukan cuma satu, ini dikombinasi nih, digabung. Nah itu yang bisa bikin juga bahayanya, lambungnya bisa bermasalah, bisa nanti kalau terlalu sering dia bisa perdarahan di lambung, ginjalnya juga gitu. Makanya pemberian obat tuh harus oleh dokter. Ya. Semua asam jadi terikut ya dok ya, asam urat, asam lambung juga Dipanggil semua ya. Oke, tapi tadi dokter ada ngejelasin ya, kalau misalkan tidak ada tanda dan gejalanya, tidak perlu langsung minum obat. begitu ya, Benar Dok? sekali. Nah, kita penasaran tanda dan gejalanya apa aja dok? Nah, paling sering khasnya asam urat nih ya, itu di sendi tadi nih, Sendi, terutama di jempol kaki atau di sendi lainnya, bengkak, panas, dan merah, dan sakit luar biasa. Jadi kalau istilahnya nih ya, kalau kita bilang itu sakitnya itu senggol bacok. Saking sakitnya, itu ngajak berantem. Oh iya. Nah, Pokoknya nggak boleh disentuh lah gitu ya. orang lewat aja nih, anginnya kena dikit aja, widih, langsung bereaksi. Nah itu khasnya asam urat yang memang harus ditangani segera gitu. Oke, nah pemirsa kita pasti penasaran dong seperti apa materi yang udah disiapkan oleh Dokter Andi untuk mengupas tentang asam urat ini secara lebih detail. Nah kita mau saksikan sudah ada materi yang dibawa oleh Dokter Andi. Kita mau lihat langsung ini ya. Oke, silakan Dokter Andi. Baik, saya akan beri materi dulu ya. Oke. Oke, jadi ya hari ini saya akan membahas mengenai asam urat ya. Jadi asam urat dianggap remeh tapi bisa jadi masalah besar. Nah, next. Lanjut. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih itu asam urat ya. Jadi asam urat itu adalah next. Nah, ini tadi udah kita bilang bahwasanya asam urat itu adalah zat sisa dari metabolisme purin yang didapat dari makanan ataupun yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita makan nih, makan protein, makan apapun makhluk hidup yang kita makan nih, ya, seperti yang bilang Dokter Hilna tadi, itu ada DNA di dalamnya, itu akan dirubah ya menjadi hasil akhirnya asam urat. Ya, bahasa Inggrisnya uric acid, makanya kita ambil asam urat. Itu di metabolisme di hati. Dan kalau misalnya dia udah di metabolisme, tentunya itu akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi sepertiganya dikeluarkan dari saluran cerna. Dan 2/3-nya lagi dikeluarkan melalui saluran kemih dari ginjal kita. Ya, oke, next. Jadi karena itu asam urat itu dijaga oleh tubuh, dari tubuh kita sendiri, itu kadarnya sampai di bawah 6,5 mg per desiliter. Ya, itu kadar normalnya. Kalau di atas itu, yang tadi sudah dibilang, itu kita sebut dengan hiperurisemia. Ya. Nah, yang bahayanya kalau kita biarkan terus nih, ya, asam uratnya tinggi, dia bisa berubah bentuk menjadi kristal monosodium urat. Nah, kristalnya ini seperti ini nih, tajam-tajam nih, ya. Makanya sakit luar biasa. Iya, bener, kayak pecahan kaca, tajam-tajam bener nih. Kalau kita ambil nih cairan sendinya tadi, terus kita periksa di mikroskop, nah bentuknya nih kayak gini nih, ya. Nah, ini yang buat senggol bacok ya dok? Iya, bayangin nih sekecil ini dan tajam gitu kan. Apalagi kalau banyak. Nah, kristal ini next menjadi masalah. Next, lanjut. Nah, kalau misalnya udah masuk ke sendi ini, nah kayak gini nih contoh ilustrasinya. Jadi tadi di pembuluh darah, kemudian dia nempel nih di sendi. Nah ini yang kita bilang sebut namanya gout. Jadi kalau kita penyakit asam urat itu kita sebut dengan gout, ya. Jadi kalau asam urat biasa ya mungkin asam urat yang biasa aja, kadar asam urat. Tapi kalau udah menyebabkan penyakit kita sebut dengan gout. Kalau dia nempelnya di sendi, kita sebut gout arthritis. Tapi kalau misalnya dia nempelnya nih, ada nih beberapa orang asam uratnya tinggi, dia nggak di sendi nempelnya, tetapi langsung ke ginjal, menjadi batu ginjal gitu. Nah itu kita sebut uric acid nephropathy, ya gitu. Dan ada juga yang nempelnya kristalnya ini
nggak di sendi juga, tapi memang ada di kulit gitu. Kita sebut dengan topus tadi gitu ya. Selain sendi yang di sini, dia bisa nempel juga. Kadang dia nempelnya paling sering juga itu di bagian kuping. Nah, di kuping ini itu ada dia. Ya, itu dia. Kalau nempel di dinding cicak ya, Dok? Cicak. Kalau itu cicak. Kalau di kuping nyeri juga dok. Nah, kalau kuping kadang bisa nggak nyeri gitu. Tapi muncul aja. Caranya. Baru sakit. Oke, next. Lanjut. Oke, nah ini dia tadi. Kenapa sih asam urat dianggap remeh, kecil dia asam urat gitu kan ya? Karena banyak yang salah tafsir gejala nih ya. Gejala dianggap sebagai ketidaknyamanan sementara. Jadi cuman ya sehari 2 hari hilang gitu kan ya. Dikompres sedikit hilang, abis itu besok udah nggak terasa lagi nih gitu. Nah, tapi kalau dibiarin terus-menerus, dia bakalan semakin sering dan semakin lama munculnya. Kemudian stigmanya nih, GORD itu cuma menyerang orang tua. Nah, jadi kalau di anak muda ini dianggap remeh, nggak ada nih, bukan asam urat atau ya biasa Karena aja. kasusnya tadi nggak terlalu tua dong. Nah, padahal sebenarnya asam urat itu lebih sering pada laki-laki usia muda. Kalau yang orang tua itu pada wanita gitu. Jadi kalau wanita ini biasanya jarang asam urat pada usia muda karena punya hormon estrogen. Jadi baiknya estrogen ini dia bisa membantu mengeluarkan asam urat dari ginjal. Gitu. Tapi kalau udah menopause, nah siap-siap asam urat bakalan datang juga ya. Hormon dunianya wanita ya. Iya. Hormon kebanggaan Iya, ya. kebanggaan penyembuh segala jenis penyakit. Iya, bahkan mau marah-marah juga gara-gara estrogen gitu mau. Oke, jadi kurang kesadaran itu juga paling sering nih ya. Nggak tahu nih bahwasanya asam urat nih bikin komplikasi yang cukup serius gitu ya. Dan edukasi yang tidak memadai. Jadi memang masih sedikit lah yang informasi mengenai asam urat ini ya. Baik itu dari dokternya menyampaikan ke pasien ataupun ya nggak ada leaflet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang makanya dianggap remeh nih. Next. Lanjut. Nah, ini dia. Yang pentingnya kita mengenal gejala dari asam urat ya. Jadi ini tadi yang dibilang bahwa nyerinya mendadak, sering di malam hari. Jadi asam urat itu suka di tempat ataupun udara yang dingin-dingin nih. Jadi kalau cuaca dingin malam hari. Terus kenapa kaki bawah? Karena kaki bawah itu paling jauh dari tubuh kita. Dalam arti pertengahan tubuh kita yang hangat nih. Ya itu paling jauh nih. Makanya kalau kita pun ada udara dingin atau tempat dingin, kaki ini yang paling terasa kita pegang dingin duluan kan. Nah gitu dia. Nah ini tadi merah, bengkak dan terasa panas. Jadi biasanya sering di sini nih emang nih merah luar biasa gitu. Dan kalau dipegang tuh panas ya, terutama di jempol kaki. Nah kalau nggak dibiarin, ini bisa memicu kerusakan sendi permanen. Pada awalnya merah-merah bengkak aja gitu. Nah lama-lama next. Lanjut. Kalau nggak diobati, nah ini dia nih. Kalau udah berlangsung lama nih ya, bakalan jadi menonjol lah dia di tempat yang tadi masih merah aja gitu ya. Terus lama-lama seperti ini. Dan bisa juga, nah kalau ini kan kelihatan nih di ujung jempol kakinya juga ada nonjol nih. Nah ini warna-warna. Itu bisa pecah nggak sih dok? Nah iya, sebelah sana dong. Yang kayak gini juga nih. Nah iya benar. Tapi lebih agak gedean dikit lah. Nah gini dia, warnanya kayak putih-putih gitu kan ya. Bener di Bisa situ. pecah ya dok? Bisa pecah. Kalau Warna pecah putih. dia warna putih kayak susu gitu. Iya, Ya. benar. Iya kalau misalnya dia nempel ya bentuknya masih cairan. Kalau misalnya masih fase-fase dia belum mengeras. Tapi kalau dia udah mengeras dia jadi kayak batu. Gitu ya. Jadi ini di sini bisa, di sini. Ini mungkin karena udah terlalu lama dan pernah infeksi jadi menghitam gitu. Nah, dan juga selain dia di kaki tadi, ini bisa di lutut. Nah, ini lututnya nih kan bengkak nih ya, dan ini kalau dipegang nih keras nih ya. Mungkin pada awal dia belum keras, dia agak lembek nih karena isinya cairan. Tapi cairannya nggak diobatin, nggak pernah ditarik ataupun nggak minum obat, asam uratnya nggak terkontrol, lama-lama mengeras lah dia. Dan selain itu, next. Bisa juga di tangan. Nah, ini dia. Jadi kan sama nih benjolan kayak yang di kaki tadi nih, di sini gitu. Ya bisa juga di pergelangan tangan ya. Jadi ini yang terjadi. Udah nggak bisa lagi deh untuk meluruskannya. Oke, next. Jadi permanen ya dok? Iya. Nah, tapi kenapa bisa jadi masalah besar? Karena kalau misalnya kita nggak obati, yang tadi di sendi nih, ya itu bisa menjadi deformitas sendi. Deformitas itu istilahnya ada perubahan bentuk struktur sendi, ya, yang nggak bisa balik lagi. Ya, jadi dia nih udah mulai terjadi kecacatan. Pergelangan tangannya di mana, bengkok sendinya di mana, gitu kan ya. Dan kalau tadi yang saya bilang kalau kristalnya itu membatu di bagian ginjal, nah jadi batu ginjal. Jadi kalau ada riwayat batu ginjal, apa kita periksa nih asam uratnya apa memang selalu tinggi atau enggak. Dan ternyata nih dilakukan penelitian bahwasanya
penyakit asam urat yang tidak terkontrol itu bisa juga resiko untuk penyakit jantung. Penyakit jantung, Dok? Benar, makanya sekarang dokter jantung juga melihat nih kadar asam urat biasanya dan harus dikontrol gitu ya, karena itu ternyata saling berkorelasi. Dan juga asam urat ini bisa manggil lagi nih yang lainnya karena sifatnya kan penyakit metabolik nih akibat pola hidup. Jadi ya nanti diabetes juga bisa muncul, stroke dan lain sebagainya. Ke jantungnya langsung apa gimana, Dok? Nah, jadi memang karena Asam urat. jadi secara nggak langsung sih, nggak kristal asam urat itu nempel di Oh, jantung. iya, mikir. Nggak. Jadi bukan nempel di jantung Karena nggak atau ada sendinya ya, pembuluh Dok, ya? jantung. Ya benar. Kalau di jantung ada sendinya mungkin dia Nah, lanjut bisa situ. langsung. Jadi kalau misalnya kristal asam urat dibiarin, dia akan merangsang namanya penanda inflamasi, peradangan. Jadi otomatis peradangan seluruh tubuh juga akan terjadi. Jadi pembuluh darah di jantung juga bisa meradang gitu. Apalagi dia udah ada penyempitan dari pembuluh darah, misalnya dari lemaknya, terus tiba-tiba meradang pula dan bisa kena serangan jantung gitu. Ya, begitu. Secara nggak langsung tetapi sangat berkorelasi. Ya. Oke. Pemicu gitu ya, Dok? Bener sekali. Nah, jadi siapa nih yang beresiko? Tadi mungkin kita udah tampilkan sekilas tadi kita bilang bahwasanya konsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Ya, ini dia makanannya. Nah, ini juga nih yang mengandung fructose corn syrup. Ya, jadi kalau misalnya sirup jagung yang fruktosnya tinggi, terus abis itu ada juga minuman kaleng yang manis. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Gaya hidup. Nah, ini nih yang paling sering sekarang muncul karena gaya hidup. Yang obesitas, dia mager, nggak ada olahraga, minum minuman beralkohol. Karena minum alkohol itu ya, mau itu alkohol yang kayak bir, ya kan, wine, bahkan tua nih kalau kita di Medan nih ya. Nah, itu juga sering tuh menjadi pencetusnya ya. Terus penyakit lain, hipertensi, diabetes yang nggak terkontrol. Obat-obatan. Nah, obat-obatan ini banyak juga sebenarnya mempengaruhi, seperti obat kalau misalnya yang untuk pasien jantung dikasih diuretik nih yang ngeluarin cairan kencing kita. Nah, itu juga mempengaruhi. Obat yang paling sering juga obat TB. Jadi kalau ada infeksi TB paru, TBC paru nih, dikasih obat itu bisa bikin naik asam urat juga. Dan yang lain nih riwayat keluarga. Jadi memang ini juga memainkan peranan penting nih. Jadi kalau misalnya dia ada riwayat keluarga, naik dikit asam urat langsung muncul nih. Tapi kalau dia nggak ada riwayat keluarga, terus dia nggak ada permasalahan di ginjal, ya dia mau makan jeroan sebanyak apapun ya asam uratnya nggak akan bermasalah gitu sih. Ya. Oke. Kalau riwayat keluarga itu apa pasti, Dok? Seluruhnya ini Atau berapa tergantung persen gitu, Dok? asupan. Bener, Iya. tergantung asupan juga Tergantung tetap. asupan. Ya, jadi kalau misalnya riwayat keluarga juga tergantung asupan ya. Iya. Gitu. Oke, boleh dibantu slide-nya? Oke. Next. Oke. Lanjut. Nah, Lanjut. tapi Dok kalau dari segi persentasenya gitu Dok, untuk yang diturunkan ke anak gitu tuh dari orang tua ke anak itu berapa persen? Dok? Ya sekarang sebenarnya nggak ada yang pasti berapa persen karena ini kan bukan kelainan genetik nih ya. Jadi sekitar bisa 50-40% gitu, nggak 100% juga Oke, gitu. oke. Tergantung pola hidup juga ya Dok? Iya, tergantung pola hidup juga memang. Kalau misalkan pun ada bawaan dari orang tuanya misal Iya. gitu ya kan Dok ya. Tapi kalau pola hidupnya bagus ya Ya bisa mudah-mudahan tercegah, aman, gitu ya, aman, Dok, ya. nggak muncul. Oke, nah Oke, next. ini ya. Ya. Oh, ternyata nggak hanya hati ayam aja mungkin yang ini ya, yang Hati enak sapi. dimasak Oh, apa gitu tuh? ya karena ternyata jantung ayam juga banyak yang beredar kan, mungkin gitu. Itu sama juga ya Dok ya? Iya, kan bagian jeroan, bagian jantung dalam ayam dalam gitu ini. ya kan. Nah, Nanti karena- dibilangin jeroan, takutnya ini dalam aja, padahal paru, jantung termasuk jeroan ya. Otak juga kan itu Otak. juga jeroan otak itu juga sangat tinggi itu ya. Oke, nah, jadi kita mau nanya lagi nih Dok. Nah, itu kan tadi dari segi jeroan gitu ya kan. Ada nggak sih Dok cara alternatif gitu Dok biar supaya jeroan itu tetap bisa kita nikmati gitu? Ada nggak sih yang harus dicampur atau apa gitu? Ya. Jadi gini ya, gimana ya? Karena kan dia kalau dokter Hilda kan lebih tahu nih nilai berapa gramnya itu langsung tinggi gitu. Iya. Ya kalau misal mau memaksakan jeroan mungkin Pengen gitu ya kan? Util ya, satu seutil iris aja. gitu ya. Ya istilahnya kalau kita bilang jadi tai gigi gitu aja lah gitu. Ya nggak bisa banyak, bener-bener cuma berapa miligram kali ya. Iya. Karena dia semua organ dalam itu kan membelah dengan cepat ya. Iya. Jadi purinnya pasti banyak. Banyak sekali gitu. Oke, silakan lanjut, Dok. Yang paling sering ini kan mitos dan fakta asam urat. Tadi Wah, sebenarnya kita ini bahas seru nih. nih. Ya, dua ini yang paling sering nih memang. Yang pertama katanya kalau asam urat nggak boleh makan sayur hijau ya. Terus kemudian minum obat asam urat tuh bikin ginjalnya rusak gitu. Oke. Nah ini yang menarik. Kita yang tanya pertama jawabannya. gimana? Iya.
Jadi kalau misalnya nggak boleh makan sayur, udah kita bilang tadi ya, udah kita jawab bahwasanya itu mitos. Ya. Oke. Kenapa Proof ya? mitos? Iya. Nah, karena udah diteliti nih. Jadi kita ngomong ini kan berdasarkan penelitian. Kalau kita di bidang kedokteran kan nggak bisa asal ngomong aja nih, ya kan ya. Jadi harus memang ada bukti klinisnya, diteliti ya, bahwasanya memang dia mengandung purin, tetapi jumlahnya itu nggak banyak gitu, jadi nggak mempengaruhi untuk meningkatkan kadar asam urat ya, apalagi menyebabkan serangan gout tadi gitu ya, jadi nggak ada masalah sih. Oke, next. Nah ini dia kan, ini masuk ke dalam rekomendasi dari American College of Rheumatology. Jadi bukan kita aja nih yang di Indonesia, di seluruh dunia ini gout ini menjadi masalah ya. Jadi lihat nih, diet yang dianjurkan itu malah sayuran gitu ya kan ya, yang dihindari kan udah jelas nih tadi nih sama yang kita sebut, tetapi yang dianjurkan malah sayuran. Nah itu dia ya. Jadi nggak ada masalah, malah dianjurkan. Kenapa? Karena sayuran itu selain mengandung purin, dia kan mengandung serat nih. Jadi serat tadi istilahnya kita tahu tadi sepertiganya tadi kan dibuang melalui saluran cerna. Dia dengan serat yang tinggi itu malah bisa mengikatnya yang purin tadi, terus dia keluar dari saluran cernanya gitu. Jadi malah dia memproteksi ya, tapi cara masaknya tadi ya. Balik lagi cara masaknya. Nah, sama tadi memang betul dibilang batasannya juga. Walaupun dibilang aman, habis ini makan semua sayur banyak, nah itu kan pengaruh juga ya. Oke, next. Nah, jadi ini nih ya menjadi satu rekomendasi. Ya ini mungkin bahasa Inggris, tapi ini jadi kalau yang warna merah ini sebaiknya itu dihindarin deh ya. Dihindari bener-bener. Kalau memang nggak mau muncul serangan, tapi kalau misalnya dia mau serangan ya silahkan dicoba. Gitu. Atau kangen nih, udah lama nggak sakit nih, ya kan ya? Jangan dong. Sehat banget nih. Iya. Kok nggak ada lagi nih sakitnya? Coba deh gitu ya. Nah, Mulai besok tidak ada lagi. nah jadi ini nih. Sambal kentang pakai hati ayam. Dan rata-rata ini kan tuh banyak nih. Nah ini sama satu nih sarden, ikan sarden nih. Sarden itu yang di kaleng apalagi itu tinggi asam uratnya. Ikan asin, ikan teri. Nah, iya kan itu yang garam tinggi tadi dan itu sangat tinggi juga. Ya. Nah yang ini dibatasin. Jadi walaupun ada pembatasan, tapi bukan semua makanan yang dibatasin. Kadang-kadang kita mendapatkan pasien asam urat nih karena sakit luar biasa, dia nggak mau makan apapun, takut. Iya kan? Jadi makan ikan pun, makan daging merah pun benar-benar takut gitu. Padahal sebenarnya yang lain ini cuma dibatasin aja, bukan dipantangin sama sekali gitu ya. Jadi ini kayak daging ayam boleh, kambing juga boleh. Steak juga boleh nih, tetapi ingat nih gramnya nih. Kalau steak masalahnya kalau di restoran steak itu 200 sampai 300 gram. Bener. Nah, ini kan cuma 100 gram nih. Jadi kalau dia makan 2 sampai 100 gram ya cukup. Belum lagi ditambah minumnya pula yang manis gitu. Jadi harus betul-betul kita kurangi lagi dong gramnya dagingnya tadi karena kan dia menumpuk terus nih ya. Nah, ini boleh sebenarnya. Nah, terus next. Ini dibatasin aja ya, bukan nggak boleh sama sekali nih. Nah, ini boleh ya, ini boleh moderate, ini boleh dengan komposisi yang secukupnya dan ini enjoy nih. Jadi nggak ada masalah, silahkan ya. Ini apa nih? Kita baca nih. Kacang. Aman ya dok ya? Peanut, aman. Masih termasuk, apalagi golongan peanuts ya. Soy yang agak ini. Nah, iya agak naik dikit. Tetapi ingat unsalted ya, jangan pula kacang. Masalahnya kacang beredar di mana-mana itu dengan garam dan makan kacang nggak bisa dikit gitu kan sambil nonton bola. Sambil nonton bola nih. Caramelize itu. Iya benar. Kacangnya kadang-kadang suka dimanisin. Pemanisnya itu. Satu lagi kacang atum. Nah, kacang atom tepung. Bener kan tepungnya. Kadang-kadang gitu. Kacang aman nih. Rumah kacang atom. Buat sendiri aja dong. Goreng sendiri aja ya. Kacang rebus kalau enggak. Siobu kali ya, siobu kan gak ada dikasih apa-apa ya. Oh iya benar, kan pakai pasir ya. Iya pasir kan, tapi kan gak ada masalah, rasanya gak ada. Asinnya dong. Siobu asin gak ya? Siobu asin enggak. Oh iya. Dia kan cuma dibakar Kan ada aja yang kan. asin. Oh mungkin ditambahin garam. Mau ditambahin garam kali. Jadi itu sih. Ya jadi kalau misalnya, nah kalau misalnya di sini kan moderate nih. Ada juga sebenarnya memang sayur yang kadar purinnya agak sedikit tinggi dibanding sayur-sayur lain. Seperti apa? Brokoli. Peas ya, terus kemudian aprikot, mushroom dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti nggak boleh sama sekali, bisa ya. Tapi moderate, jadi dibatasi. Bener, boleh kok ya. Masih aman. Oke, aman. Kalau sesuai dengan gramnya. Iya, ya itu dia. Kalau sambal hati memang harus dihindari, Budi. Kalau sambal hati memang harus dihindari. Kayaknya udah nggak. Itu nggak bisa ada excuse lagi gitu ya. Kalau mau saya makan tidak pakai itu. Oke. Tapi kalau mau tidak saya makan ya silakan. Masak sendiri atau beli? Apa?
Kalau beli kasihan tukang jualannya. Kalau beli udah pasti nggak direkomendasikan ya, dok. Oke. Kalau bingung gramnya konsultasi ke dokter gizi klinis Waduh, aja nih ya. Dokter Hilna ini saya makannya berapa gram? Foto. Oke, nah ini juga yang terpenting nih. Minum obat asam urat bikin ginjal rusak. Nah, jadi gimana nih? Mitos atau fakta? Kita lihat nih ya. Next, sebenarnya ini mitos kalau memang penggunaan obatnya itu benar ya. Jadi orang banyak takut nih minum obat asam urat yang memang untuk menurunkan asam uratnya karena dia bilang, aduh aku kalau minum obat asam urat ini takut ginjalku rusak gitu ya. Padahal sebenarnya obat asam urat yang benar nih dengan dosis yang tepat dan diberikan dengan dokter yang tepat itu bisa memproteksi biar ginjalnya malah lebih sehat gitu. Dalam arti si asam urat tadi nggak tinggi terus dan nggak menempel di ginjal gitu. Tetapi kalau minum obat asam uratnya tadi yang dibeli seperti dokter Hilna bilang di apotik tanpa kontrol dokter dan lain sebagainya, benar itu bisa menyebabkan ginjalnya bermasalah ya. Jadi kalau misalnya minum obatnya sesuai dengan dosis, walaupun itu allopurinol, karena banyak yang takut sih memang kayak allopurinol karena dia di metabolisme di ginjal, jadi takut banget nih diminum obat jangka panjang gitu. Padahal kalau pemantauan dokter sih aman lah ya. Gitu. Terus asam urat udah tinggi, nggak berani minum obat. Iya, gitu dia. Ya rusak juga ginjalnya. Iya, rusak juga asam ginjalnya. uratnya. Bukan karena ininya obatnya, tapi asam uratnya gitu. Next. Lanjut. Kita lanjut. Nah, jadi tentunya kita gimana sih ngontrol asam urat? Mengontrol asam urat yang pertama nih sebelum obat-obatan itu jelas pola hidup sehat ya. Jadi yang penting minum banyak air putih karena kita tahu asam urat tadi dikeluarkan dari ginjal nih ya 2/3-nya. Jadi ya minum air putih itu harus cukup. Karena kalau kita dehidrasi, kurang cairan itu bisa memicu asam urat juga. Makanya kadang-kadang pasien asam urat ini munculnya sering kambuh itu pada saat puasa. Yaitu apalagi sahurnya dia nggak banyak minum nih. Yaitu gitu mulai pertengahan siang ke sore udah mulai dehidrasi, waduh udah denyut-denyut tuh kakinya. Bukanya minum yang manis pula. Manis pula, udah selesai. Nah, itu menderita lah dia ya. Kemudian Harus air putih ya, Dok ya? Apa? Iya, air Banyak putih. minum pun tapi kalau bukan air putih salah juga ya, Dok Iya, ya? itu dia ya. Nah, kemudian latihan fisik nih. Jadi jangan mager, olahraga itu wajib lah ya. Jadi olahraga itu Ini bisa kayak berat, Dok. Nah, itu penting nih untuk menjaga kesehatan dan mengurangi kadar asam urat. Dan hindari makanan yang mengandung tinggi purin dan hindari alkohol ya. Gitu. Next. Kita lanjut lagi. Nah, pengobatan tentunya selain udah pola hidupnya dijaga, kalau misalnya asam uratnya masih belum terkontrol juga, belum turun juga, ya tentu dibantu dengan obat lah ya. Jadi obatnya itu sebenarnya ada 2 jenis yang bisa menurunkan kadar asam urat, yaitu allopurinol sama febuxostat. Dan sampai berapa lama dimakan sampai kadar asam uratnya turun di bawah 6 mg. Kalau yang biasa aja. Tetapi kalau dia udah banyak topusnya, gangguan ginjalnya udah terjadi, terus udah ada batu ginjal, itu malah lebih rendah lagi nih, di bawah 5 mg. Karena ternyata kalau kita turunkan sampai serendah di bawah 5 ataupun di bawah 6 ini, kalau tadi ada benjolannya yang tadi yang belum begitu banyak, itu bisa berkurang ukurannya. Gitu, istilahnya menciut nih, gitu. Tapi dengan syarat memang harus dijaga di bawah 6, jangan fluktuasi, jangan naik turun gitu ya. Nah, Capek nanti ya, Dok ya kalau naik turun iya, terus. kasihan Nggak boleh dia. cheating ya. Benar, kasihan dia naik turun capek. Nah, jadi ini yang diminum jangka panjang ya. Jadi sampai di bawah 6. Nah, ini jangka panjang jangan takut kalau misalnya dokternya paham mengenai asam urat ya, dan itu bakalan aman kok ya. Tapi kalau misalnya yang ini obat anti nyeri yang sering dikasih nih di apotik kayak diclofenac, meloxicam, apalagi dikasih steroid, dexamethasone, metil. Nah, ini untuk serangan akut. Kadang memang itu kita resepin nih, tetapi dosisnya hanya 2-3 hari selesai gitu. Jadi bukan itu yang dimakan. Kebanyakan di masyarakat ini yang dimakan lebih sering nih. Karena terasa langsung enak gitu ya. Itu dia. Jadi yang penting itu sebenarnya yang obat yang di atas tadi. Oke, next. Memang masyarakat kayak gitu, Dok. Begitu ya. Dengan alih-alih nanti itu obatnya paten gitu. Nah, udah hilang keluhannya Iya, ya. padahal sebenarnya dokternya sudah memaksimalkan ya kan Iya. pengobatan yang Karena terbaik. ke dokter dikasih yang dosis rendah, masih ada nyeri walaupun Nah, sedikit ya. Padahal dengan kita ngontrol asam uratnya kalau di bawah 6, ya serangan nggak muncul lagi gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya memang asam urat ini ya sering diremehkan, tapi dampaknya itu memang benar bisa serius ya. Jadi tentunya dengan gaya hidup yang sehat dan pengobatan yang tepat, masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan kok. Ya, mungkin itu aja materi dari Waduh, saya. luar Tepuk tangan dong buat Dokter Andi, keren ya.
keren. Duh, jadi makin paham nih ya. Kita juga nanti bisa memberikan edukasi kepada keluarga, Bener. tetangga. Jadi nggak harus buru-buru beli obat dulu ya kan. Iya. Tenang dulu, sabar ya. Karena Oke. penyakit-penyakit metabolik ini harus dimulai dari diri sendiri. Iya, benar banget. Benar Ya, sekali. pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih punya beberapa segmen lagi. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan ya komentar di live chat kita di YouTube, live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali lagi setelah penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan saya di barengan ya dokter ya. Balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Ya ampun, kok lucu banget sih. Dan pemirsa tentu aja ini masih dengan Dr. Andi Raga Ginting MKPD SPPD Konsultan Reumatologi dengan temanya asam urat dianggap remeh tapi bakalan jadi masalah besar. Masih Saya masih lucu. Oke, dok, ini di YouTube udah pada banyak nih dok ya yang ya. bertanya. Kita mau bacain satu-satu ya. ini karena Oke. ini masyarakat ya, penyakit masyarakat gitu ya. Nah, oke, ini ada dari Muhammad Tribuana Nugraha ya. Selamat pagi dokter, mau bertanya dok, benjolan di sendi akibat asam urat apakah bisa dihilangkan dengan operasi atau metode lain? Lalu dok, bagaimana pendapat dokter mengenai obat alternatif asam urat seperti jamu dan lain-lain? Oke, silakan Oke, dok. baiklah ya, pertanyaan bagus nih ya. Jadi kalau misalnya benjolannya itu sih dioperasi bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, Bisa memang ya? boleh ya. Tapi memang biasanya bukan pada saat lagi serangan nih, gitu. Karena kalau misalnya itu dokter bedah juga nggak mau nih ngoperasi ngutang hati kalau misalnya lagi bengkak. Oke. Jadi biasanya dibiarin dulu nih ya. Tetapi memang kalau dioperasi pun, namun nanti kalau asam uratnya nggak dijaga, bakal muncul lagi di Tumbuh tempat lagi ya, yang dok ya? sama. Bener. Jadi lebih baik kalau misalnya dia dijaga asam uratnya turun benar-benar sampai di bawah 6 atau di bawah 5. Nah nanti apa? Seperti yang saya bilang tadi, itu ukurannya bisa kecil nih. Gitu. Tapi memang nggak akan cepet dong karena dia terbentuk benjolannya pun sebenarnya nggak cepet nih, nggak 1, 2, 3 hari atau seminggu, berbulan-bulan bahkan bertahun. Jadi kecilnya juga ya berbulan-bulan atau bertahun-tahun juga gitu. Oke, jadi jawabannya bisa ya dok ya? Bisa, kalau emang Oke, mau, tapi ya. tetap digaris bawain harus dikontrol terus diet purinnya ya dok Yes, ya? benar. Agar dia tidak tumbuh lagi nih ya kan? Iya. Karena kalau operasi juga penyembuhannya juga harus Bener, dipikirin ya. penyembuhannya Gimana juga. ininya. Iya. Untuk yang jamu dok? Nah, untuk yang jamu memang kalau misalnya itu kan belum ada di rekomendasi guideline dan lain sebagainya. Tetapi namanya di Indonesia banyak budaya untuk jamu-jamuan tradisional. Kalau mau dicoba boleh ya. Jadi kalau mau coba silahkan. Yang penting itu benar-benar alami dan dibuat sendiri nih. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya katanya ada jamu nih bentukan sachet nih ya kan ya, nggak tahu ada di Bepom atau enggak. Nah kadang jahatnya itu di dalam jamu sachetan tadi tuh ada obat anti nyeri dan obat steroid tadi gitu. Tapi kalau emang jamunya memang dibuat sendiri Sama dengan mbok jamu lah gitu ya, yang mbok jamu unggul iya gitu. sebenarnya memang dia buat apalagi buat di rumah sendiri nih ya. Itu terbukti. bagus. Tapi tetap juga kita kan kalau jamu tradisional nggak tahu takarannya gimana nih. Dalam arti berapa gram lah yang tadinya semuanya. Jadi kan kita nggak tahu apakah berlebihan atau enggak dan ada interaksi dengan obat yang kita berikan atau enggak. Gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Jadi kalau memang mau dicoba jamu silahkan ya, tapi tanggung resiko sendiri ya. Kalau nanti memang dia bagus ya turun bagus gitu. Tapi kalau dengan obatan juga mau dikonsumsi kasih jarak, jangan berbarengan ya. Siap. Gitu. Itu Jadi dia. tetap harus dikonsultasikan ya, apapun yang kata orang bagus, kata orang bagus. Bener. Iya, iya. Nah masih ada lagi dok pertanyaannya dok. Nah ini rame ya dok ya. Ada dari Opka Garage. Oke, selamat Opka pagi dokter. Garage. Dok mau bertanya, kacang-kacangan seperti apa yang baiknya dikurangi untuk dikonsumsi? Apakah yang bean atau yang nut? Nah, Oke. sebenarnya tadi udah ditampilkan sebenarnya kacang-kacangan sih nggak gitu bermasalah nih, Aman ya, Dok, kan? ya? Iya, jadi itu masih bisa lah dikonsumsi dengan batasan mau kacang apapun gitu ya. Tapi ingat tadi kalau misalnya memang lebih bagusnya kacang yang unsalted ya, tanpa garam, betul-betul garam. tanpa Dan tanpa digaram. gula, Dok. Tanpa gula, benar ya, tepung. garam benar, Gula. gula dan tepung. Benar. Ya, karena kacang ini banyak variasi dia Iya, apain iya, ya kan ya. Iya, Jadi tanpa garam, tanpa gula dan tanpa tepung. Dan tetap juga
ya moderasi dalam arti ya jangan pula satu walaupun aman katanya tetapi berapa gram gitu kan ya, Iya. berapa mangkok ya itu bermasalah Jadi juga. ingat ini kacang waktu lebaran, kacang intip dok. Kacang intip? Iya, yang tepungnya itu dimanisin. Terus kacangnya terus? sedikit gitu. Oh, Kecil. kebanyakan tepungnya. Oh Iya, iya kecil. kebanyakan tepungnya. Kecil. Dan itu manis banget Iya, gitu. iya, iya. Dan kadang-kadang ada orang yang makan tepungnya aja. Oh, iya, Kacangnya malah nggak bener, dimakan bener, ya, bener, seringnya bener. begitu ya Takut kan. asam urat malah tepungnya dimakan. Iya benar. Iya. Salah. Oke, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan juga dari YouTube ya. Punten dok, ingin bertanya. Dok, saya kalau beraktivitas berat sering sendi lutut nyeri dok. Sembuhnya kalau sudah beristirahat malam. Apakah itu termasuk asam urat dok? Oh, Iya. istirahatnya Iya. ya justru. Jadi istirahat berkurang kalau aktivitas sakit. Iya. Nah, jadi pertama yang mau saya tanya nih kalau kayak gitu berat badan gimana nih? Oh, Nah, iya. karena biasanya kalau nyerinya digunakan sakit pada saat digunakan, kita tahu sendi-sendi atau lagi lutut, kaki itu kan menjadi tumpuan badan kita nih, ya. Jadi tentunya apakah memang berlebihan sehingga tumpuannya dia kesakitan dan menjerit nih istilahnya sendinya, ya. Tolong-tolong nih berat badannya gitu kan ya. Nah, belum tentu itu kena asam urat gitu. Karena asam urat tadi yang khasnya seperti yang kita sebut tadi, sakitnya itu luar biasa, sering pada malam hari, sentuh dikit pun menjerit dia dan terasa panas. Tapi kalau sakit lututnya terus nggak ada panas, terus habis itu nyaman-nyaman aja, pada aktivitas aja sakit, mungkin yang lain kayak osteoartritis, pengapuran gitu. Oke, siap. Jadi yang dipantau berat badannya ya dok. Nah, Lihat kalau dulu mau berat badannya ya. kalau mau lebih jelas lagi tentang osteoartritis, jadi tunggu undangannya lagi lah. Oh iya, siap. Siap. Kita akan kupas tuntas kalau masalah sendi ini. Iya, ya, iya, siap. Oke dokter, kita lanjut lagi dok. Ini ada pertanyaan juga dari Arif Hasibuan ya. Selamat pagi dokter, mau nanya dok. Banyak mitos yang mengatakan kalau mandi malam atau cuaca dingin bisa memicu serangan asam urat. Nah. Ini kayaknya Bang Arifnya ini keseringan mandi malam. Mandi malam ya, takut. Mungkin kerjanya udah capek gitu ya. Gak sempet mandi Nggak baru malam mandinya. Gitu. Silakan dok. Nah, jadi harus dipahami nih ya. Kalau memicu beda jadi menjadi penyebab ya. Jadi kita tahu tadi asam urat kan paling suka udara dingin nih, ya kan ya pada malam hari, pada cuaca dingin. Iya, memang bener kalau memang dia udah ada masalah asam urat. Oke. Jadi kalau misalnya dia udah ada penyakit asam urat selama ini, udah pernah kena serangan, gitu dia udaranya dingin ataupun dia mandi malam dengan yang dingin nih, nah itu bisa memicu memang. Memicu ya, dok, Tetapi ya? memicu bukan menyebabkan gitu. Jadi kalau dia selama ini sehat walafiat, mau dia mandi malam pakai air es juga, ya itu nggak akan muncul sama sekali jadi asam urat. Baik, Jadi bukan menjadi penyebab, tetapi memang kalau dia udah ada asam urat, pemicu kambuhnya. Kambuhnya Asam ya, urat. nyerinya Nah, muncul. nyerinya. Oke. Cukup jahat juga ini asam urat ya dok ya. Iya. Oke. Tapi ini dia menyerang nggak pandang bulu kan dok? Baik yang berpasangan atau yang belum punya pasangan. Benar. Langsung galau ya. Takut juga kan. Udah lawa sering mandi malam gitu ya kan. Menyerang yang belum punya pasangan apa nggak tambah khawatir gitu ya kan. Mandi malam dikirain gara-gara itu, padahal gara-gara makan kentang pakai jeroan tadi ya. betul. Oke dah. Baik untuk Bang Arif ya, itu tadi sebagai faktor pemicu ya, bukan Iya. penyebabnya. Oke. Oke, tapi saya penasaran nih tentang pertanyaan pertama tadi tentang pembedahan. Saya pernah lihat tuh dok, kadang-kadang kan pasien tuh ada yang muncul tuh yang masih lembek, warna putihnya. Iya, Nah, apakah memang ketika masih fase yang lembek itu ketika dikeluarkan akan mengurangi gitu nanti resiko si asam uratnya terbentuk atau akan mengurangi kadar asam uratnya atau bagaimana nih? Apakah semua pasien yang udah mulai muncul harus kita keluarkan atau kita sedot apa yang disedot itu dok? Dokter ditahan dulu. Oke, semangat udah mau jawab nih. Biar pemirsa di rumah semakin penasaran. Oke, Seperti apa, siap. karena pembedahan ini menurut saya cukup menarik ya. Sangat menarik ya, pembedahan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Masih bersama Dr. Andi Raga Ginting dan tentunya masih membahas tentang asam urat. Jadi tadi ada pertanyaan terjeda ya, masalah pembedahan ini ya. Apakah kalau masih lembek nih dok, apakah memang harus dikeluarkan dan apa baik dan tidak baiknya? Oke, baiklah.
Jadi tadi kan ditanya apa itu mengurangi kadar asam uratnya Yo, setelah ditarik nih. Ya tentunya kan enggak nih, karena kan itu kan yang ada di darah nih kadar asam urat. Tapi itu memang menggambarkan bahwa selama ini kristalnya udah numpuk di situ. Nah kalau lembek sebenarnya, apalagi masih belum keras, itu tanpa operasi besar kita hanya sedot aja tuh, nah itu bisa keluar gitu. Dalam arti ya kita sedot cairannya, ya udah mungkin bisa mengurangi ya nyerinya. Benar. Untuk nyerinya itu bisa mengurangi karena kan ada tumpuan di sendi itu. Sendi kita kan bisa menampung cairan sendi itu dikit aja nih gitu ya. Tapi kalau udah menumpuk dengan cairan sendi, apalagi ada masalah yang tofusnya tadi atau cairan yang tadi itu, nah itu akan membuat sendinya semakin terjepit lah istilahnya ya. Dengan kita mengeluari cairannya tadi, itu akan merasakan enak nih pasiennya gitu ya. Tetapi tadi kalau nggak dijaga lagi asam uratnya ya muncul lagi gitu. Tapi kalau yang udah keras, kapan sih memang harus dioperasi atau haruskah atau ya udah dibiarin aja minum obat aja gitu? Kadang-kadang ada pasien yang ya udahlah dok operasi aja gitu kan? Jadi memang kadar kriteria yang bisa yang dianjurkan untuk operasi, satu memang dia udah mengganggu keseharian nih. Dalam arti mau pakai sepatu juga nggak bisa lagi nih. Oh iya. Karena size-nya bener kan size-nya berubah. Kayak kemarin dilihat kali ya. Nah, jadi kan dia harus betul-betul size-nya beda gitu. Dan itu kan mengganggu nih ya. Ataupun udah mulai merusak bagian sekitar sendinya gitu. Jadi untuk menyelamatkan supaya sendinya nggak makin rusak ya dioperasi lah. Atau untuk estetik aja sih gitu, jelek aja kelihatan gitu. Kalau emang dia mau ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalnya emang semua itu nggak ada masalah, pasiennya juga oke gitu, dalam arti ya dia juga nggak masalah lah, aku pakai sendal aja dan sebagainya gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya nanti minum obat aja. Tadi kita harapkan kalau dikontrol benar ya lama-lama akan kecil gitu. Oke. Dokter Hilma di belakang sudah kayaknya mulai berisik gitu ya. Ya, Noe. Udah nggak sabar ya. Dokter mau ditanya kan dokter? Iya silakan Bang. Saya mau nanya untuk kayak berat badan nih sebenarnya. Kok berat badan? Kan asam urat. Oh tapi bisa sih obesitas tadi ya dok tadi ya, lumayan salah satu faktor. Iya. Dokter, saya mau nanya, itu pengaruh nggak kira-kira kalau udah naiknya berat badan, asam urat itu juga jadi muncul? Ya, Gitu. Karena kalau misalnya orang yang udah mulai naik berat badannya itu, nanti kalau duduk bersila atau duduk lama gitu, atau jongkok itu kayak kebas, itu kira-kira asam urat nggak? Oke, ya. Jadi memang kalau tadi faktor resikonya kan obesitas, jadi berat badan bisa meningkatkan kadar asam urat. Tetapi keluhan tadi kebas, kesemutan dan lain sebagainya itu bukan keluhan dari asam urat sendiri. Jadi perlu digarisbawahi, keluhan asam urat itu memang yang khasnya nyeri, bengkak, panas dan merah gitu. Jadi kalau kebas ya mungkin kalau bersila namanya kita nggak gemuk juga, kadang-kadang kalau bersila lama ya kebas gitu kan ya. Apalagi gitu ya. Iya, apalagi berat badannya berlebih. Nah tapi perlu digarisbawahi, dengan kita turun berat badan drastis pun itu asam urat bisa naik. Nah, kata dibilang sama dokter Hilna tadi, ini perpecahan sel gitu. Jadi memang nggak disarankan kalau berat badan dalam 1 minggu turun berapa puluh kilo gitu. Nah, itu kalau kita periksa asam urat, itu asam uratnya bakalan ngelonjak. Tetapi belum tentu menimbulkan penyakit. Ya, gitu dia. Oke. Gitu Noe. Gimana Noe? Udah terjawab. Udah terjawab ya. Itu kayaknya sakitnya sakit yang udah uzur itu ya. Noe sampaikan tadi gitu. Iya. Jadi Noe sudah mau merencanakan penurunan berat badan gitu. Iya. Oh, oke. Itu rencananya dari masih studio yang Studio bisa ya. Sampai sekarang. Apa udah dimulai? Masih rencana itu. Udah mau akhir tahun. Oke, nah kita balik lagi nih ya dok. Nah, mungkin kita pengen tahu juga gitu ya dok ya. Ini alternatif olahraga yang disarankan gitu dok. Nah, karena kan kalau misalkan udah gitu kan nggak bisa jalan terlalu lama juga kan gitu kan dok. Khawatir gitu kan dok. Nah, kira-kira mungkin ada rekomendasi dari dokter olahraga yang paling disarankan gitu dok. Ya, jadi memang benar olahraga itu penting ya. Tetapi dan ada juga olahraga yang bisa memicu. Waktu tadi dia punya asam urat, tiba-tiba kumat nih. Olahraga memang yang bisa melibatkan trauma pada sendi, yaitu dalam arti dia main futsal, main bola, tiba-tiba tertackle. Nah itu, cedera tadi. Jadi memang harus hati-hati pada sendi kaki nih, ya misalnya yang lompat terlalu tinggi, hentakan tinggi, gitu kan. Kadang-kadang main badminton nih terlalu semangat, lompat,
Nah, cedera bisa kumat nih. Jadi tentunya olahraga yang aman ya jalan santai boleh sih. Jalan santai, bener, ya. jalan santai boleh ya. Oke. Lari pun ya kalau misalnya menggunakan sepatu yang nyaman ya kan ya itu boleh juga. Tapi memang lebih baik seperti sepeda statis. Tadi kan ada tuh di gambar tuh ya sepeda statis, terus habis itu berenang. Nah, itu pun Di bagus Sungai Deli sekali. gitu dong. Atau di ini lagi banjir banyak gitu kan ya kan. Terus habis itu kemudian apa namanya? Dengan angkat beban berat juga Oke. bisa ya. Oke, Gitu. berarti itu ya dok ya, 3 olahraga yang direkomendasikan. Tadi Iya. ada jalan santai, kemudian Sepeda sepeda statis, statis, dan ya. juga Berenang di kolam dan renang angkat lah. berat-berat dikit Yes, ya dok ya. benar. Oke, baik. Nah dokter, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih ya kan. Padahal kita masih pengen menggali lagi informasi seputar tentang asam urat. Nah mungkin dari dokter ada ingin menyampaikan bentuk pesan-pesan kesehatan agar masyarakat kita terhindar dari penyakit asam urat, ataupun kalau memang sudah terkena ini atau sudah muncul tanda dan gejalanya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut? Oke, Silakan, Dok. jadi pastinya kalau misalnya udah ada masalah asam urat ya dikontrol asam uratnya deh ya, kontrol bener-bener kadar asam uratnya ke dokter ya, jangan sembarangan apa namanya beli obat sembarangan karena itu bisa memperburuk masalah asam uratnya ya. Jadi kalau untuk makanan pun ya itu ada beberapa makanan memang yang dianjurkan untuk dihindari tapi bukan semuanya ya. Jadi dengan pola hidup yang sehat itu memang sangat membantu juga untuk mengontrol asam uratnya ya. Paling gitu aja. Tepuk tangan dong buat dokter Luar Andi. biasa, Sedikit ya. mungkin dari dokter Hilna Untuk itu ya. memberikan Untuk saran makanan. ya. Iya, benar. Ya, jadi para pemirsa, kalau ada yang nyalahin makanan tertentu asam urat, kita nggak bisa melepaskan diri dari kadar asam urat yang kita konsumsi karena kita makan makhluk hidup, tapi porsinya harus dikurangi. Yang pertama untuk yang warnanya merah sama sekali tidak boleh. Jadi jenis ikan teri, kemudian ikan kembung, ikan dencis ya, dan golongannya biasanya itu ikan yang sering di presto ikan bandeng ya. Itu juga jeroan itu tidak boleh sama sekali. Tapi jangan melulu langsung makan ikan gurami, nila melulu terus-terusan. Bisa dikombinasi dengan yang warnanya kuning, maksimal dia 40 gram per porsinya. Ya, jadi bisa dengan ayam, tapi kalau masak ayam jangan dipakein kaldu. Kaldu yang didok-dok, dimasak, kemudian dia menjadi mengental terlalu lama, itu juga dapat menyebabkan kadar asam urat yang meningkat. Untuk kacang-kacangan teman-teman, jika tidak mengkonsumsi yang warnanya merah, masih bisa dikonsumsi sekitar 60 sampai 80 gram per harinya. Untuk sayur-sayuran kita udah punya rekomendasinya bahwa 3 sampai 4 porsi yang tidak termasuk asam urat setiap hari bisa dilakukan. Tetapi kalau yang bayam, brokoli, kemudian yang tadi warnanya hijau, sawi yang hijau gitu ya, itu masih bisa dikonsumsi satu porsi. Satu porsinya 100 gram per hari. Tapi ingat, hati-hati dengan perencah dan juga pengolahannya. Karena makanan tinggi gula, kemudian makanan yang terlalu asin itu dapat meningkatkan metabolisme asam uratnya. Stay sehat dan jaga berat badan. Oke, tepuk tangan untuk dokter Hilna, keren banget. Iya, ini kolaborasi yang benar-benar mantap hari ini. Udah bahas gejalanya ya. Dapat olahraga yang direkomendasikan, dapat makanan juga yang direkomendasikan. Oke, pemirsa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan informasi kali ini menambah wawasan kita terkait dengan penyakit asam urat. Jadi saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa, mohon pamit undur diri. Salam Sampai. Kopi Pagi.